Kita minta sekarang Habib Alwi bin Zain Al-Aidrus. Beliau sudah beberapa kali datang kemari, tapi kita belum dengar tausiahnya. Silakan Habib Alwi. Habib Alwi bin Zain Al-Aidrus. Sallu ala Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi man walah. Yang sama kita hormati guru kita semua, orang tua kita Sayyidul Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syahab, yang kita doakan mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur, dan insya Allah perjuangannya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga salam hormat kepada seluruh para habaib, para kiai, para asatidz, dan juga kepada seluruh jamaah hadir di tempat ini. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini menambah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita termasuk hamba-hamba yang beruntung dunia dan akhirat. Ketika Rasulullah SAW berada di kota suci Madinah, ada seorang pria yang tinggal di Mekah yang punya kerinduan besar kepada Rasulullah. Beliau ingin sekali keluar dan menuju kota suci Madinah, namun banyak sekali penghalangnya. Sehingga suatu hari beliau ingin keluar dari kota suci Mekah, dihadang oleh beberapa orang yang ingin menangkap beliau. Dan beliau pun mengatakan, aku akan menjumpai Rasulullah SAW. Maka terjadi negosiasi di tempat tersebut. Orang tersebut dimintai hartanya dan semuanya, maka beliau pun memberikan semua yang ia miliki. Bahkan dia berkata kepada penjaga tersebut, ambillah semua hartaku yang ada di rumahku di kota suci Mekah, asal biarkan aku berjumpa dengan Rasulullah SAW. Maka orang tersebut pun dengan dua helai pakaiannya menuju kota suci Madinah dan berjumpa langsung dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul pun menyambut beliau dengan luar biasa. Dan di malam harinya orang tersebut termasuk orang yang sangat-sangat ahli ibadah, sehingga antara maghrib dan isya sempat terdengar suara jeritan dari beliau. Para sahabat pun mengatakan bahwa innahum mura'in ya Rasulullah, orang itu riya. Maka Rasul mengatakan, la bal innahu awwah, beliau adalah orang yang sedang merengek kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika ada informasi ingin perang, maka Rasulullah bertanya, apa keinginanmu wahai pemuda? Karena orang ini hanya mempunyai dua helai pakaian, maka diberi gelar Dzulbijadain, atau si pemilik dua helai pakaian. Maka Rasulullah SAW ketika bertanya, Dzulbijadain menjawab, ya Rasulullah, aku datang ke tempat ini, aku ikut dengan engkau, aku hanya ingin meraih ridho Allah dan ridhomu ya Rasulullah, dan aku hanya ingin nanti wafat di medan perang dan aku akan dipanah di leherku ini ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW memandang pemuda tersebut dan menjawab, pria yang jujur maka akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika terjadi perang Khandaq, kalau tidak salah, terjadi peperangan tersebut, maka seusai perang Rasul bertanya kepada beberapa sahabat, mana Dzulbijadain? Maka Rasul pun ditunjukkan, huwa, apakah dia? Maka Rasul menghampiri Dzulbijadain dan Rasul sendiri yang menguburkan Dzulbijadain. Ketika beliau menggali tanah tersebut, Rasul pun sendiri yang menguburkan. Maka Rasul mengangkat tangan kepada Allah, Allahumma ya Allah, inni amsaitu anhu radin, ya Allah, hari ini aku ridha terhadap Dzulbijadain, maka ridhoilah dia ya Allah. Luar biasa Dzulbijadain meraih ridha Allah dan ridha Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini mendapatkan ridha Allah dan ridha Rasulullah SAW. Dan sebagai penutup, ada satu kalimat yang ada di dalam Maulid Diaul Lami, seraya berkata sang muallif yaitu Sayyidul Habib Umar, ainal muhibbun alladzina alaihimu badlun nufusi ma'an nafaisihana. Sekarang ini pertanyaan tertuju kepada kita semuanya. Ainal muhibbun, mana orang-orang yang cinta sejati kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW, yang badlun nufus, yang berani mengorbankan jiwanya, ma'an nafais, dan harta bendanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tergolong sebagai orang-orang insyaallah memperjuangkan syariat Islam, dan insya Allah apa yang diperjuangkan guru kita Sayyidul Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syahab mudah-mudahan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disatukan hati umat muslimin, dan insya Allah Jakarta dipimpin oleh orang Islam. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa yang disampaikan oleh Habib Ahmad, yang disampaikan oleh Habib Alwi, Masya Allah, yaitu nasihat yang singkat, padat, ringkas, jelas, penuh hikmah. Mudah-mudahan Allah memberkahi beliau